jangan-jangan gue dijebak. Ya udah, kalau gitu cepet bilang kalau orangnya adalah lo, supaya lo bisa dapat uang 1 kuadriliun lagi kan? Bener banget, kalau gue jadi lo sih udah gercep ya. Tapi imbalan yang dikasih adalah 1 kuadriliun, sedangkan uangnya udah gue dapat. Aduh Vel, kebanyakan mikir deh lo. Jangan gegabah Vel, gue setuju kok sama pemikiran lo. Iyalah, gue kan tahu aturannya, dan kalau gue milih diri gue sendiri, itu artinya gue bakal metong. Hahaha, omong kosong macam apa sih? Itu bilang aja lo gak mau bagi duitnya ke kita Vel. Iya, sombong amat. Vel, kita harus pergi sekarang juga. Gue harus ngomong 4 mata sama lo. Udah, gue gak akan ikut lo Keisha, dan gue gak akan ikutin omongan kalian berdua. Kalau gitu, gue mending ketemu sama Ratu aja. Ngapain kamu kesini? Mau ketemu sama Ratu lah. Hah? Jumlah uang ibu kenapa berkali-kali lipat daripada yang sebelumnya? Feli, berapa kali saya bilang kalau itu bukan urusan kamu? Ya udah, mana Ratunya? Saya mau ketemu. Saya nggak akan kasih ketemu kecuali kamu bisa kasih saya. Matrenya nih orang nih. Ya udah Bu, saya bakal kasih, soalnya uang saya 1 kuadriliun. Hah? 1 kuadriliun? Kalau gitu kamu pergi dari sini ya. Simpan aja uangnya, saya nggak mau nerima. Saya kan mau ketemu sama Ratu. Cepat kamu pulang atau saya panggil Pak Satpam buat kamu. Tapi udah, nggak ada alasan. Pak Satpam. Iya Bu, saya bisa pergi sendiri kok. Hah, nambah lagi. Aneh deh. Akhirnya ketemu juga. Lu udah dapet ini belum? Dompet. Gue aja diusir sama bu guru. Emangnya itu dibagiin sama sekolah? Iya, ini dikasih sama Ratu. Makanya gue bilang lo harus ketemu sama Ratu, karena sebenarnya gue curiga sesuatu. Lo curiga apa? Lo lihat aja, isi dompet ini adalah kartu ATM yang isinya 1 miliar. Hah? Maksud lo semua murid yang ada di sekolah kita dapat kartu itu dengan saldo segitu? Bener banget. Kaya banget gak sih si Ratu? Oke, kalau gitu orang yang gue cari sebenarnya adalah Ratu. Makanya dari tadi gue suruh lo buat ketemu sama Ratu dan pilih dia supaya cepat selesai, Vel. Yaudah, gue balik lagi aja ke sekolah. Jangan, hari ini lo pulang aja dulu ke sekolah, soalnya penjagaan sekolah lagi ketat. Ini pasti gara-gara guru itu. Kesel deh gue. Dela, Tiara, kalian ngapain di rumah gue? Feli, kita hari ini nginep ya di rumah lo. Soalnya kita mau menghabisi lo. Aduh, keceplosan. Ih, nyesel gue ngebawa lo, Del. Kenapa harus dibocorin sih? Makasih ya udah ngasih tahu gue, Del. Lo udah nyelamatin nyawa gue. Lagian Tiara lo usaha banget sih buat ngehabisi gue. Ya iya dong, karena gue udah dibayar. Aduh, kenapa pakai keceplosan sih? Kamu seupai. Hah? Nambah jadi 2M? Udah deh, lo gak usah lihat jumlah uang gue lagi. Itu privacy tahu. Ya udah, gue lihat punya Dela aja. Hah? Jadi 2M? Waduh, nambah lebih banyak, Del. Iya, alhamdulillah. Kayaknya mending ditiadain aja deh kekuatan ini. Bikin ribet gue aja. Gimana, Feli? Kamu udah nemuin orangnya? Kalau udah, Mama kasih imbalan juga deh. Jadi double ya imbalannya. Tapi sayangnya belum, Ma. Aku belum bisa ketemu sama si Ratu. Loh, kenapa? Tadi Ratu ke sekolah, tapi sayangnya semua orang larang aku buat ketemu sama si Ratu. Entah kenapa. Wah, kurang ajar, mereka harus dikasih pelajaran. Jangan, Ma, jangan. Kenapa jadi Mama yang repot sih? Aku udah gak mau nambah masalah lagi ya, Ma. Karena... Loh, mahkota Ratu kok ada di Mama? Orangnya adalah Mama. Iya, selama ini Mama adalah Ratu dan kamu adalah putrinya. Untuk menjalankan permainan ini, mereka semua berhasil tutup mulut loh. Jadi Mama kasih imbalan ke mereka deh. Makanya kekayaan Mama udah berkurang. Artinya aku udah ketemu orangnya. Tapi kenapa jumlah uang aku gak nambah, Ma? Masih 1 kuadriliun. Mama kasih duluan ke kamu supaya kamu tuh lebih semangat buat carinya. Kalau orangnya adalah Mama, kenapa Mama repot-repot sampai ngasih aku kekuatan kayak gini, Ma? Keluarga kita kan kaya dan berada. Kalau seandainya kamu udah tahu dari dulu, kamu gak akan menghargai hidup dan jadi kayak sekarang kan? Pengalaman hidup. Kayaknya orang yang kayak Mama udah langka banget. Aku pick me atau normal? Kita lihat ya. Pertama, make up atau skincare? Skincare. Ini matcha campur strawberry atau gimana? Mending ini kan, ini kayak kopi atau coklat gitu. Hah? Ini apa? Diffuser atau apa? Ini, oh ini parfum aja lah. Gelang yang banyak atau ini? Oh ini gelangnya cuma 1, terus bentuknya kayak gitu, nggak enak kali. Yang ini aja lebih bagus. Ini apa? Kok kayak spidol? Terus kayak bentuknya kayak catokan Dyson gitu. Alah, bunga aja lah. Nail art ya, aku lebih suka yang ini. Kalau yang itu kayak sapi. Tas atau dompet? Tas aja deh. Sneakers dong, soalnya aku suka traveling. Rambut diikat atau diurai ya? Diurai dong, di styling gitu. Makan kayak fine dining gitu atau ini ya? Ini kayak apa sih? Oh ini piknik, kalau gitu piknik aja deh. Soalnya makanan fine dining kebanyakan gak enak. What? Burik filter ini. Diatur ekspresi atau diatur aktivitas sama jodoh? Diatur ekspresi aja deh. Gue penasaran kira-kira dia bakal buat gue senyum terus gak ya? Nak, kamu harus sekolah sekarang, udah gak ada yang ketinggalan kan? Iya, Ma, udah gak ada. Hah? Loh, kenapa kamu berekspresi kayak gitu ke Mama? Emangnya Mama ada buat salah sama kamu? Nggak ada, Ma. Malah selama ini Mama selalu baik sama aku. Ya udah, kalau gitu kamu kasih penjelasan ke Mama. Karena kalau kamu kasih ekspresi ke Mama kayak gitu, Mama jadi sedih. Ini semua karena ekspresi aku diatur sama jodoh aku, Ma. Astaga, itu artinya jodoh kamu nggak baik, Nak. Cepet tinggalin. Mama baik banget deh, perhatian sama aku. Hah? Bodoh.
Astaga, kenapa kamu ngatain mama kayak gitu? Kan jadinya mama tersungging. Aku beneran gak sengaja, Ma. Ini kayaknya ada sesuatu yang terjadi sama jodoh aku deh. Aku harus cari tahu kan? Gak perlu cari tahu, kamu putusin aja tali silaturahmimu sama jodohmu ke Bu Guru sana. Jadi dia gak bisa ngendalin lagi. Iya deh, Ma. Bu, saya mau putusin tali silaturahmi saya dengan jodoh saya. Loh, kenapa kalau kamu putusin kamu gak akan dapat jodoh dan jomblo selamanya? Hah? Itu artinya aku bakal jadi perawan tua. Iya udah kalau gitu untuk sementara waktu saya bakal ngelawan mama saya dulu. Lah, emangnya kamu nggak tahu ya kalau mama kamu nyembunyiin sesuatu dari kamu? Masa sih Bu, saya nggak percaya. Loh, oh ternyata kamu dikendalin ekspresi sama jodoh kamu. Tuh, jodoh kamu aja setuju. Ya udah, untuk memecahkan misteri ini saya harus ketemu sama jodoh saya kan. Tapi dia di mana saya nggak tahu, Bu, nggak ada cluenya. Kamu tenang aja, Ibu yakin dia sebentar lagi bakal ngasih tahu kok dia berada di mana. Oh gitu. Hah? Ini akang-akangnya. Hah? Ngapain sih dari tadi lidah lo nyentuh gigi lo mulu, Vel? Gue juga nggak tahu artinya apa, tapi mungkin jodoh gue mau nunjukin sesuatu dari gigi gue. Coba-coba lo jelasin lebih dalam lagi. Gue mau ketemu dia, tapi gue nggak tahu dia ada di mana. Terus tiba-tiba nunjukin gigi gue kayak gitu. Oh alah, masa gitu aja nggak paham, Vel? Artinya jodoh lo ada di jalan gigi tuh yang ada di ujung jalan sana. Oh gitu, oke, gue bakal kesana sekarang juga. Bukannya jodoh lo udah larang lo ya buat ketemu sama jodoh lo? Hah? Iya, gue udah utusin nyokap lo buat jaga lo. Katanya sih jangan sampai lo ketemu sama jodoh lo itu. Tapi ya udah, gue nggak ketemu. Wah, akhirnya gue bisa ngelepasin diri dari si Keisha itu. Sekarang gue udah sampai nih di Jalan Gigi. Selamat datang. Kamu ada perlu apa di sini? Hah? Gue baru sadar kalau di sini ada rumah sekecil ini. Kamu jangan remehin saya. Coba deh kamu pikir pakai logika. Kenapa rumah kecil pakai satpam ya? Kok aneh? Tuh, kamu udah mulai menemukan clue. Mau masuk dulu nggak ketemu sama bos saya di dalam? Jangan-jangan jodoh saya adalah bos bapak. Tapi dia nggak memberikan ekspresi sama sekali buat gue. Ya udah, berarti bukan. Bisa aja kan jodoh kamu saya. Hehe. Apaan sih Pak, goda-goda saya kayak gitu? Geli. Udah berapa jam jodoh gue nggak ngendalin ekspresi gue. Aneh kan? Vel, gue iri deh sama lo. Soalnya kan selama ini nyokap lo selalu baik dan gak pernah marahin lo. Iya, dia selalu kasih gue uang jajan. Tapi apa lo nggak curiga nyokap lo bersikap kayak gitu? Soalnya kan ibu-ibu tuh suka marah. Jangan samain gue sama mama gue ya. Hah? Ternyata lo masih belum melepas tali silaturahmi lo sama jodoh lo dan ekspresi lo masih dikendalikan. Please jangan bilangin ke nyokap gue mohon. Gue bakal kasih berapapun ke lo deh. Mau 1 miliar, 5 miliar. Gak usah kayak gitu ya, gue gak mata duitan. Oh gitu, jadi gue harus percaya sama lo. Hah? Loh, kenapa gue tiba-tiba jadi juling? Loh, ekspresi lo gak beraturan karena sebentar lagi lo mau ketemu sama jodoh lo. Tapi gue mohon jangan sampai ketahuan sama emak gue ya. Untung aja gak ada satpam itu yang jaga. Sekarang gue bisa ketemu sama jodoh gue kan. Kenapa dia ekspresinya flat? Kalau gitu gue bakal buka dalam 3, 2, 1. Ngapain kamu? Kalau Z kan nggak ada di dalam list. Jangan-jangan gue yang dicari sama Bu Guru. Gue tahu lo dapat golongan tidur Z karena ciri-cirinya sama banget kayak lo. Lo tahu ciri-cirinya dari mana? Katanya kalau dapat golongan tidur Z itu loadingnya lama banget, sama kan kayak lo. Mending lo sembunyi deh sekarang. Yang diburu sama warga kan golongan tidur C. Kenapa gue golongan tidur Z harus sembunyi juga? Bukan sembunyi dari warga, tapi sembunyi dari Bu Guru karena dia punya niat jahat sama lo. Oh iya? Apa buktinya? Rumornya Bu Guru bakal memusnahkan orang yang dapat golongan tidur Z karena dianggap hama. Tadi beban, sekarang hama. Tapi kalau golongan tidur Z artinya gue harus tidur berapa jam ya? Nggak pernah dikasih tahu, jadi lo harus coba-coba. Tapi kalau salah lo bakal metong. Apa? Feli, ini udah jam tidur, kamu harus tidur sekarang juga. Tapi mah golongan tidur aku. Kamu dapat golongan tidur apa, Feli? Loh, kok ada Bu Guru? Iya, Bu Guru mampir. Katanya dia kepo golongan tidur kamu tuh apa sih? Saya dapat. Maaf ya Bu Guru, golongan tidur anak saya tuh C. Makanya saya nggak berani sekolahin dia lagi. Takut diamuk sama warga. Mama? Oh ya, jadi golongan tidurnya C. Tapi malam ini saya mau nginep di sini ya. Soalnya udah malam nih. Oh, saya antarin aja Bu naik mobil. Mana bisa, kamu kan belum punya KTP. Udahlah, nggak apa-apa. Ya udahlah Feli, mumpung kamar tamu kita lagi kosong juga kan. Bu Guru pasti mau memperhatikan gue, soalnya dia curiga kalau gue dapat golongan tidur Z. Mampus gue. Aduh, malam tadi gue nggak berani tidur. Mending sekarang gue pura-pura aja deh. Oh, ternyata malam tadi kamu tidur ya? Udah jelas lah, Bu. Udah, Bu. Sekarang waktunya pergi ke sekolah kan? Feli biarin di rumah aja, soalnya kan dia udah berhenti. Loh, jangan gitu. Hari ini kan Feli tetap harus masuk ke sekolah. Anggap hari ini hari terakhir dia. Kayaknya bener deh, Bu. Saya nggak perlu sekolah lagi. Kalau kamu mau keluar nggak bisa langsung. Harus ada perpisahan dari teman-temanmu dulu. Oh, cuma perpisahan doang. Ya udah, habis itu langsung pulang ke rumah ya, Feli. Kenapa Mama izinin sih? Gue kan takut Bu Guru punya niat yang jahat. Feli, kasihan deh lo. Besti lo udah metong. Kok metong? Lo bercanda ya? Bercandanya nggak lucu tahu kalau tentang kematian. Siapa yang bohong? Keisha tuh beneran udah metong karena dia mau nyebarin rahasia besar di kota ini ke lo. Hah? Itu pasti tentang golongan tidur kan? Jangan bilang lo dapat golongan tidur Z. Kalau gitu gue harus cepat lapor ke Bu Guru. Jangan. Gue bakal kasih lo uang deh. 1 miliar gimana? Cukup gak? Hah? 1 miliar? Ya udah deh, sini bayar.
udah gue transfer. Awas ya kalau lo bocorin. Tenang aja, mulut gue udah ditutup sama duit. Ih, Tiara licik banget sih. Bu guru, kok nggak ada sih? Saya mau absen nih. Loh, kenapa lo kaget gue ada di sini? Pasti lo takut kan? Tiara, gue kan udah bayar lo. Siapa suruh lo gampang percaya sama orang? Ditipu kan? Jadi lo udah kasih tahu bu guru? Belum, tapi akan. Apa ini ribut-ribut di sini? Kantor saya ini adalah tempat yang sunyi. Saya Feli dapat golongan tidur Z, Bu. Tiara? Iya, saya udah tahu. Hah? Saya berusaha nyelamatin kamu supaya kamu keluar dari rumah itu karena yang jahat adalah mamamu. Tunggu. Kenapa mama saya punya niat jahat sama saya? Golongan tidur Z itu nggak dapat jatah tidur sama sekali, melainkan dapat uang 1 kuadriliun. Itu gantinya. Hah? Jadi maksud ibu mama saya ngincer uang saya, bukan sayang sama saya? Bener banget. Waduh. Nah, ayo pulang. Mama udah pesen tiket, kita mau pindah kota. Enggak, Ma. Aku nggak bisa. Kamu ini kenapa? Mulai hari ini aku bakal taruh mama di panti jompo karena mama berniat jahat sama aku. Mama cuma mau uang aku dan mama nggak beneran sayang sama aku.